Monggo bapak-bapak dan ibu-ibu para hadirin bisa sambil dinikmati, sambil menempatkan di tempat yang nyaman. Monggo silahkan ditata tempat duduknya. Kalau yang mau membawa catatan, silahkan dipersiapkan dengan baik. Kita mulai pengajian pada siang hari kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Jamaah sekalian, para hadirin, bapak-bapak dan ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, selalu kita pertama-tama panjatkan puja dan puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang siang hari kali ini Allah masih memberikan kepada kita kenikmatan berupa nikmat sehat dan juga nikmat iman di dalam hati kita. Karena dua nikmat ini adalah nikmat yang sangat mulia. Iman adalah kenikmatan yang nanti akan kita rasakan kembali buahnya ketika di akhirat. Dan sedangkan nikmat sehat, bapak-bapak dan ibu, kenikmatan itu adalah yang tidak bisa dinilai dengan apapun di dunia ini. Karena orang punya uang banyak atau orang punya bisa milih makanan macam-macam, tapi kalau nggak sehat bapak ibu itu nggak enak makan. Orang punya mobil mereknya macam-macam, harganya dari yang miliaran, ratusan juta, puluhan juta, tapi kalau nggak sehat bapak ibu ajeng plesiran niku nggih males. Karena napa? Nggak sehat. Maka bapak ibu rahimani wa rahimakumullah, mari kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan Allah pada kita. Karena syukur itu akan melahirkan dua hal. Yang pertama lapang, dan yang kedua itu adalah nopo? Keringanan di dalam hati atau tenang Bapak Ibu. Karena kalau orang itu pandai bersyukur, dia akan lapang hatinya, tenang pikirannya Bapak Ibu. Yang lain mungkin beli kendaraan baru, tetangganya beli tanah lagi, tapi merasa tetap bersyukur dengan apa yang kita miliki. Allah Subhanahu wa taala akan melahirkan ketenangan dan juga kenikmatan dalam jiwa kita. Sholawat dan salam kita aturkan pada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, pada sahabat dan juga orang-orang soleh yang selalu mengikuti jalan beliau. Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu yang hadir di sini pada pagi menjelang siang hari selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ridhonya, diberikan limpahan rezekinya. Karena saya yakin Bapak Ibu ada yang mriki niat nggih. Mboten kok tiba-tiba ujuk-ujuk tangi turu, wih tekan omah jadul. Niku ndak ada ceritanya nggih. Sejak kemarin kan. Niatnya sudah sejak kemarin malahan gitu. Jadi sudah beli bensin. Walaupun bensinnya mahal ya, 16.000 kalau pertama ya. Jadi Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, hari ini hari bulan apa Bapak Ibu? Kalau Muharram atau apa? Sasi Suro. Tanggal 1 kemarin
niku saya menemukan fenomena nih Bapak Ibu. Banyak toko niku tutup. Teng pasar niku sayur-sayur niku do prei Bapak Ibu. Ngapunten niku alasannya katanya nggih. Bulan Suro niku bulan yang niku angker, sakral, bahaya. Bahkan kalau yang punya usaha catering atau wedding itu biasanya bulan Suro ngeten iki sepi. Padahal Bapak Ibu, bulan Suro itu termasuk bulan haram yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan penuh dengan pahala, dilipat gandakan pahala kita kalau kita beramal soleh. Tapi nggak tahu itu sejarahnya pripun nih kok bisa seperti itu. Tapi ala kulli hal, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada bulan Muharram, yaitu bulan pertama di tahun Hijriyah, sebagai berarti hari ini kita sudah masuk pada tahun baru Hijriyah 1448, yang itu memang tanggal cantik Bapak Ibu. 16, 17, 18, 19. 16 dengan hadiah waktu hari Rabu yang lalu itu harga pertamax yang tadinya pinten 12.000 mundae 4.000 rupiah, terus 16.000. 17 Bapak Ibu, kenapa 17? Yang kalau jenengan banyak mengikuti berita, 10 tambah 6 sama dengan 17. 18, kenapa 18? 18.000 rupiah harga $1 hari ini. Jenengan beli nopo minyak. Saya niku tadi nopo istri niku beli minyak yang biasanya minyak kita itu 14.000 kalau saya. Hari ini tuh 21 ibu-ibu. Nah 22 malah. Nah itu karena nopo efek 18.132 rupiah per $1 Bapak Ibu. 19.000 lapangan pekerjaan yang dijanjikan. Enggak tahu loh. Alhamdulillah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita sudah masuk pada tahun baru dikejutkan dengan angka-angka yang itu memang istimewa bagi kita semuanya. Yang ini memang hadiah di tahun baru kita, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengatakan badiru bi amalin fitanan kakito ilailil mudlim yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiron wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiron, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai kaum muslimin, orang-orang mukmin, perintah Nabi, segeralah beramal soleh sebelum datangnya hari-hari penuh dengan fitnah Bapak Ibu. Hari ini fitnahnya macam-macam Ketua MBG itu malah korupsi satu hari 1 miliar. Ini kok tidak bisa dibayangkan. Kula jenengan mungkin setahun mau 1 miliar niku mboten enten Ini kok satu hari 1 miliar. Dan Masya Allah, memang dunia penuh dengan fitnah Bapak Ibu. Fitnah ekonomi yang hari ini beberapa tempat mungkin jenengan sudah merasakan, kadang mati lampu, sudah mulai hemat energi, apa-apa serba mahal. Itu salah satu efek di mana fitnah ekonomi datang. Kemudian fitnah kekuasaan itu juga ada, terutama yang cukup besar Bapak Ibu, itu adalah fitnah dari keluarga. Saya kemarin menemukan seorang ibu itu anaknya 7. Masya Allah, 7, laki-laki 5, 2-nya itu perempuan. Semuanya sudah dewasa Bapak Ibu. Tapi ternyata karena tidak kenal agama sama sekali, ke-7-7-nya itu mengerepot ke orang tuanya saja. Yang paling kecil sekolahan nggak rampung, keluar SMP, setelah SMP mabuk-mabukan, diingatkan sama orang tuanya, sama ibunya, malah nantang gelut Bapak Ibu. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, di dunia yang penuh dengan fitnah hari ini, maka
Perintah Nabi badiru bi a'mal, segera kita untuk banyak beramal soleh, banyak membekali diri dengan persiapan. Yang hari ini dunia sudah nggak baik-baik saja, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak nih. Persiapan secara keimanan kita persiapkan, dan juga sebab dan akibat kita persiapkan. Yang biasa jor-joran, hari ini kita mulai hemat. Yang biasa mungkin jalan-jalan terus, harga bensin mudah nggak cukup, jalan-jalan pakai kaki mawon. Jadi jemaah rahimani wa rahimakumullah, ala kulli hal itu semua perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita bersegera beramal soleh agar apa? Kita ini di dunia itu juga siap menghadapi segala macam kondisi. Kalau seandainya Bapak Ibu krisis ekonomi itu memang benar terjadi, para pengamat itu sudah mengatakan seperti itu. Kalau betul terjadi, orang desa seperti kita, jenengan desa napa kutha? Desa nggih. Nek ngeten iki purun nek disebut orang desa nggih. Orang desa itu kalau seandainya tiba-tiba besoknya krisis ekonomi, sinyal nggak ada, bensin itu sudah nggak berjalan, listrik itu nggak bisa kita pakai, masih bisa hidup Bapak Ibu. Yang mati duluan itu para pejabat nih kono. Yang hidup di kota-kota nih kok, yang gaweane meng turu selonjoran duitnya ugi. Nah ini nanti yang mati duluan. Kita masih saged napa ngoseng-ngoseng suket kan ngoten nggih. Nah ini suket teramban nggih. Itu Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Hari ini pada bulan Muharram, Bapak Ibu, sebagai tahun baru, di awal bulannya ditetapkan oleh Umar bin Khattab, Bapak Ibu, sebagai bulan pertama pada tahun Islam. Kalau Masehi itu Januari, kalau Komariah itu adalah Muharram. Kenapa Bapak Ibu? Di sini ada dua alasan yang sangat besar, walaupun pada tanggal 10 Muharram itu dalam kitab I'anatul Thalibin disebutkan itu ada 14 peristiwa. Yang pertama itu ada Nabi Adam itu diterima tobatnya. Itu pada kapan? Ketika bulan Muharram tanggal 10. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam itu diselamatkan dari kapal dari banjir bandang yang begitu besar. Itu pada kapan? Bulan Muharram, pada tanggal 10. Dan juga peristiwa-peristiwa yang lain. Nabi Isa alaihissalam itu diangkat ke langit, yang hari ini masih hidup menurut beberapa mufassirin. Itu diangkat ke langit pada tanggal berapa? 10 Muharram, Bapak Ibu. Dan pada 10 Muharram di sini juga berdasarkan hadis Nabi, ketika Nabi ini sampai ke Madinah, para sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ma ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yataharra siyamu yaumin fadallahu ala ghairihi illa ba'da yaumin yaumul Asyura. Jadi pada bulan Muharram itu ada tanggal yang istimewa Bapak Ibu, tanggal 10, di mana tanggal 10 ini banyak peristiwa tadi yang Rasulullah mengatakan bahwasanya ahtasibu 'alallah, saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala yang berpuasa pada tanggal 10 bulan Muharram, atau sebagai puasa apa Bu? Puasa Asyura. Asyura itu dari kata asroh, 10. Tanggal 10 maka Rasulullah mengatakan dan berdoa semoga diampuni dosa-dosanya selama 1 tahun yang lalu. Maka puasa 1 hari Bapak Ibu itu pahalanya bisa menghapuskan dosa yang pernah kita lakukan. Besok tanggal 10 ahtasibu 'alallah, saya berharap kepada Allah dan saya minta pada Allah agar yang berpuasa pada tanggal 10 itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bukankah tanggal 10 itu tanggal di mana Nabi Musa alaihissalam itu juga diselamatkan dari Fir'aun? Tanggal di mana Nabi Musa, Bapak Ibu, itu mengetuk tongkat ajaibnya. Diketuk di samping
di pinggiran pantai Laut Merah, diketok langsung kemudian terbelah lautan itu Bapak Ibu. Terbelah pada tanggal berapa? Tanggal 10 Muharram. Tongkatnya Nabi Musa itu kecil Bapak Ibu. Kalau saya membaca beberapa riwayat itu, tongkatnya itu hanya seperti sulak, gagang sulak ini Bapak Ibu, kemucing ya. Yang besarnya sejempol ngeten tinggi, dan itu pendek ya, nggak panjang. Bukan seperti tongkat tekan nih kok mboten nggih. Tapi tongkatnya itu kecil. Dan itu walaupun ini kebenarannya ini enggak tahu nggih, ini disimpan di Turki sana. Itu mengatakan ini tongkatnya Nabi Musa. Tapi enggak tahu itu betul tongkatnya Nabi Musa atau relief saja atau nombong. Tapi sebagai tambah wawasan saja. Itu Bapak Ibu. Kemudian para sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, bukankah tanggal 10 itu orang Yahudi itu juga berpuasa? Dan kalau kita seandainya puasa itu kan niru orang Yahudi. Bukankah kita orang Muslim itu kan dilarang untuk nyamain orang Yahudi atau orang Nasrani? Dan Rasulullah mengatakan, wa anna ahaqqu bi Musa. Wahai para sahabat, orang Yahudi itu memperingati diselamatkannya Nabi Musa, sedangkan saya wa anna ahaqqu bi Musa, dan saya ini lebih berhak atas Musa. Maka Rasulullah mengatakan, para sahabat, kita berpuasa, tapi nanti kalau seandainya tahun depan saya masih diberikan umur yang panjang, Bapak Ibu, Rasulullah mengatakan saya akan puasa mulai tanggal 9 dan 10. Maka tanggal 9 itu disebut sebagai puasa apa? Tasu'a. Nabi belum pernah melaksanakan Bapak Ibu, tapi Nabi mewasiatkan. Jadi intinya Bapak Ibu, pada bulan Muharram itu boleh dari tanggal 1 kemarin, tidak apa-apa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bebas. Atau yang paling ditekankan itu tanggal 10-nya, syukur-syukur bisa 9, 10. Kalau bisa 10 hari tidak apa-apa ya. Kalau tanggal 10 ini paling minimal, mau dilaksanakan tanggal 10. Karena apa? Diampuni dosa selama 1 tahun. Kan ini iman-iman kalau nggak dilaksanakan. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Pada bulan Muharram sesuai dengan hadis Nabi, kita akan mengulas bersama-sama 2 peristiwa yang sangat besar yang menjadi alasan Umar bin Khattab menetapkan sebagai awal bulan pada tahun Hijriyah. Yang pertama karena apa? Hijrahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Muharram itu ditetapkan karena apa? Hijrahnya Nabi, Bapak Ibu. Dan yang kedua karena apa? Sesuai hadis Nabi tadi, diselamatkannya Nabi Musa alaihi salam. Jadi ada 2 peristiwa besar sebagai landasan Umar bin Khattab radhiyallahu an dalam beliau menetapkan tahun baru Islam. Yang nanti akan kita ambil benang merahnya sama persis. Yang pertama, Bapak Ibu, tentang peristiwa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada bulan Muharram ini, di mana Nabi Muhammad, beliau itu kisahnya Bapak Ibu, sebelum beliau itu hijrah, beliau itu dakwah di Mekah selama kurun waktu berapa Bapak Ibu? 13 tahun. Itu enggak mudah Bapak Ibu. Dakwah di Mekah 13 tahun. Kula niki baru kembali ke bumi secang niki Bapak Ibu. Saya itu baru kurang lebih 5 tahun nih. Itu ting mriki ibu-ibu men sudah kathah deh pengajian semeten. Nabi Muhammad 13 tahun Bapak Ibu. Di tempat kelahirannya di Mekah, di mana orang-orang ketika itu juga orang-orang pintar semuanya, didakwahi hampir tidak ada yang mau mengikuti. Hanya segelintir saja. Istri beliau, kemudian sahabat-sahabat yang setia itu hanya segelintir ketika itu. Ketika pada zamannya Mekah, sampai beliau itu frustasi Bapak Ibu. Beliau itu bingung. Ya Allah, saya itu dakwah sana sini, sudah dari yang anak-anak kecil, orang tua, orang dewasa, pemuka kaum, para pejabat, para pemimpin. Memang karakter pemimpin dan pejabat itu
Terus dari dulu Bapak Ibu ngoten niku soalnya. Dinasehati itu punya kuping tapi nggak digunakan kupingnya. Nabi itu sudah berusaha. Pada sampai titik beliau itu sudah ya Allah hanya ini ndak ada harapan lagi di Mekah ini. Sudah ndak ada kemungkinan tambah jamaahnya. Akhirnya Nabi Muhammad SAW apa yang dilakukan bukan hanya nggak diterima Bapak Ibu, tapi beliau itu diejek, diolok-olok, dipersekusi. Kemudian bahkan beliau itu ketika sholat Bapak Ibu itu Masya Allah ya, kepala beliau itu diinjek-injek Bapak Ibu. Kan sholat Nabi itu kadang pakai sorban, dikalungkan di leher, terus ditarik Bapak Ibu. Karena saking jengkelnya mereka itu pada Nabi Muhammad, sudah diinjak, sudah ditarik lehernya, dilempari dengan kotoran unta, sudah dibenci, bahkan sampai belum pulang itu dalam kondisi semuanya itu kotor ya. Khadijah itu ya Nabi sabar, kenapa nanti pasti Allah itu akan memberikan kebahagiaan. Masya Allah Bapak Ibu. Dakwah Nabi ya, di tempat kampungnya sendiri, di tempat keluarganya ternyata ditolak. Bahkan sampai beliau itu pernah diboikot Bapak Ibu. Diboikot selama 3 tahun di sebuah lembah yang beliau itu nggak bisa makan, nggak bisa minum, nggak boleh kemana-mana, hanya dikurung di situ Bapak Ibu. Penjara yang seperti rakyat Ghazari lah, penjara yang cukup masif, bantuan nggak boleh masuk, makanan nggak bisa, minuman nggak bisa. Hanya setelah 3 tahun bertahan, beliau dilepaskan, hanya beliau keluar Bapak Ibu. Beliau berusaha untuk mencari kota lain. Kalau di Jakarta itu memang nggak ada hasil, saya tak pergi ke Surabaya. Nabi Muhammad SAW nggak diterima di kampung halamannya, akhirnya beliau pergi ke kota yang cukup besar, cukup maju pada zamannya, namanya kota Thaif, Bapak Ibu. Perjalanan kurang lebih 100 km dari sini ke Parangtritis 12 melih. Dalam kondisi jalan kaki bersama dengan pembantunya Bapak Ibu, namanya Zaid bin Harithah. Beliau berjalan, dan gambaran Bapak Ibu, Thaif itu tempat yang cukup sejuk, di mana ketinggian daerah Thaif itu 1800 mdpl. Kalau jenengan ke Wonosobo, ke Dieng Bapak Ibu lah. Jadi Nabi itu berjalan dari kota yang panas, dari Mekah, dan beliau berjalan terjal Bapak Ibu menuju ke Wonosobo, Ting Tawangmangu. Jadi jalan zaman dulu belum ada aspal Bapak Ibu. Jalannya terjal, jalannya penuh dengan bebatuan. Sampai ke atas itu belum menemui setiap rumah yang ada. Sayron alal akdam. Para ulama mengatakan Nabi Muhammad dengan Zaid itu hanya berdua. Beliau itu berjalan kaki dari Mekah dalam kondisi terik panas matahari, jalan mendaki gunung Bapak Ibu. Sudah sampai di atas, sampai di tempatnya, beliau bertemu dengan kaum-kaumnya, dengan orang-orang di situ, pemuka kaumnya ditemui, namun tidak ada yang merespon. Bahkan ada yang mengatakan, apakah betul Allah itu mengutus Nabi itu seperti ini? Yang itu sampai membuat hati Nabi Muhammad itu sakit. Dan dikatakan oleh para ulama, tidak ada rumah yang tidak dikunjungi Nabi. Semuanya itu diketok pintunya, diketok-ketok. Assalamualaikum, bukan memaksa ya Nabi, bukan kemudian juga sales yang nawakin nopo-nopo, tapi beliau itu murni menawarkan saja. Siapa yang mau masuk Islam, pengen jalan keselamatan, monggo silahkan ikut kami masuk Islam. Tapi ternyata hampir tidak ada yang masuk Islam pada saat itu, karena saking jengkelnya masyarakat. Para pemuka kaum di situ itu memerintahkan para budak, semua budak untuk keluar, para anak-anak keluar ambil batu, bukan kerikil Bapak itu, tapi batu. Batu niku sak kepel-kepel niku. Itu kita kejar Muhammad, kita lempari dia. Bapak Ibu, jenengan pernah dakwah sampai kayak gitu? Saya yakin enggak? Saya juga belum pernah. Nabi Muhammad Bapak Ibu dakwah teng mriku mboten enten sing ngamplopi Bapak Ibu.
Tidak ada yang memberikan kemudian disambut, didamel ke kopi, didamel ke teh, tidak ada. Nggak ada ngaji diberikan snack, tidak ada Bapak Ibu. Semuanya murni berjalan karena memang berdakwah, tidak ada harapan apa-apa, bahkan justru mendapatkan cacian, makian dan lemparan. Sampai beliau itu pelipisnya itu berdarah, kakinya bercucuran darah, hanya beliau keluar. Ketika beliau keluar, saking nggak teganya para malaikat itu Bapak Ibu, ketika beliau itu bersandar di sebuah pohon kurma, beliau itu bersandar di pohon kurma, tempatnya orang musyrik, beliau itu di situ, beliau bersandar sambil melapi darahnya. Karena apa? Takut kalau seandainya darah beliau itu netes di atas bumi, malaikat yang tadinya menawarkan pada Nabi, kan malaikat itu datang dua wujud malaikat penjaga gunung datang pada Nabi, ya Nabi, mud yadaka ila sama, wahai Nabi, angkat tangan kamu ke langit dan mintalah kepada Allah agar apa? Saya timpakan gunung dua ini pada mereka ketika apa yang mereka lakukan kepada kamu. Nabi Muhammad SAW hatinya Masya Allah Bapak Ibu, beliau bercucuran air mata, beliau itu sudah putus asa ya. Darah itu juga di mana-mana. Beliau berdoa, ya Allah, saya berharap semoga dari tempat Taif ini nanti akan keluar para pembela-pembela agama Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau berdoa, ya Allah, kalau memang seandainya hari ini Engkau akan bawa saya ke tempat manapun yang nanti saya akan dicaci maki, dilempari, saya akan disakiti, mungkin disilet-silet, saya nggak apa-apa, fala ubali, saya nggak akan peduli, yang penting Engkau itu nggak marah pada saya. Hebatnya Nabi Bapak Ibu. Mohon maaf saya ketika bercerita tentang Nabi itu nggak kuat ya Bapak Ibu. Beliau seperti itu Bapak Ibu. Nabi Muhammad, betapa beratnya beliau berdakwah pada saat itu, yang akhirnya mendapatkan hadiah. Setelah beliau berdakwah ke sana sini ditolak, dilempari, dan beliau pulang itu dapat kabar apa? Istri yang kalau orang Jawa mengatakan sebagai garwo, si garing nyowo separuh hati, yang selalu memberikan support system, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, harus meninggal dunia. Dan paman yang selalu membelanya itu sama Bapak Ibu, harus diambil oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun pamannya itu enggak masuk Islam. Jadi semua yang bela itu sudah tidak ada. Jadi Nabi itu sudah enggak punya tempat sandaran lagi Bapak Ibu. Ujiannya itu begitu beratnya, Masya Allah. Yang pada titik ketika itu para orang kafir Quraisy berkumpul di gedung DPR untuk nopo bahas MBG lanjut. Boten nggih. Untuk bahas nopo Muhammad hari ini, nanti malam kita tangkap, kita potong, kita sembelih. Sampai mengutus para anak-anak muda dari ke-12 kaumnya untuk datang ke rumahnya, untuk nopo bawa pisau satu-satu agar nanti yang bunuh itu nggak ketahuan Bapak Ibu. Jadi semua diperintahkan untuk nusuk Nabi Muhammad. Tapi berita itu sudah sampai pada malaikat dan Nabi diperintahkan untuk berjalan. Muhammad, nanti di waktu malam hari ketika kaum kafir Quraisy itu sudah ngepung rumah kamu, kamu berjalan dengan Abu Bakar, kamu keluar dari rumah. Betul Bapak Ibu. Yang dilakukan Nabi hijrah dari Mekah kemana? Kemana Bapak Ibu? Ke Yasrib atau ke Madinah. Madinah itu di utara Bapak Ibu. Tapi yang dilakukan Nabi Nabi berjalan ke arah selatan. Karena Nabi saking hati-hatinya Nabi, agar apa? Ketika beliau berjalan itu nggak ketahuan. Meskipun beliau percaya Allah itu akan nolong saya, Allah itu akan membantu saya, tapi apa? Beliau tetap berusaha secara duniawi dengan usaha yang semaksimal mungkin. Sahabat Ali suruh tidur di tempat tidurnya, beliau keluar dari belakang rumah, bukan kemudian dari depan rumah buka gerbang, beliau nyetater motor mobil, boten. Beliau keluar dari belakang rumah pelan-pelan, jalan kaki,
Beliau naik dulu ke Bukit Nur, ke Jabal Nur, beliau berdiam diri di situ selama 3 hari 3 malam Bapak Ibu. Dan beliau mencari informasi dari anaknya Abu Bakar As-Siddiq yang ketika itu yang memberikan makanan Bapak itu namanya Asma. Asma itu dalam kondisi hamil 7 bulan. Hamilnya berat Bapak Ibu, itu harus mendaki gunung Telomoyo Bapak Ibu. Mendaki gunung Telomoyo setiap pagi dan sore ngantar makanan sebelum subuh sama habis maghrib. Zaman dulu nggak ada senter LED Bapak Ibu, nggak ada HP, jadi murni gelap-gelap dalam kondisi hamil 7 bulan. Perjuangannya Masya Allah hanya untuk mengantarkan makanan pada Nabi agar apa? Nabi itu aman. Setelah kiranya 3 hari itu aman Bapak Ibu, beliau keluar dari gua Tur, beliau keluar bersama dengan Abu Bakar, jalan. Ketika jalan itu juga beliau sudah nyewa para penggembala kambing. Jadi ketika beliau lewat namanya di padang pasir Bapak Ibu, itu kan enten tapaing gitu. Maka di belakangnya itu diperintahkan Amr bin Fuhiroh itu untuk menggembalakan kambing di belakang ketika Nabi itu sudah lewat. Agar apa? Jejak Nabi dan Abu Bakar itu enggak terdetek. Betul ya? Sudah berusaha seperti itu, jalannya enggak lewat jalan utama. Misalkan ajeng ting Semarang, ting Secang, dari Secang ke Semarang lewat jalan utama, itu melipir-melipir. Ting Kerten riyin, kemudian ting Pring Surat mereka lewat jalan-jalan tembus ya. Sampai lewat jalan-jalan seperti itu Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah Nabi Muhammad. Tapi ternyata nih, ada orang yang memang lebih ahli daripada anjing pelacak. Ketika itu dicarilah oleh Abdullah bin Uraikid, ketemu Nabi, namun beliau itu akhirnya singkat cerita Bapak Ibu, beliau diselamatkan karena sudah terperosok berkali-kali dan dijanjikan oleh Nabi, wahai Abdullah, nanti kamu akan dapat hadiah kalau kamu itu masuk Islam, kamu akan menggunakan cincinnya Kaisar Romawi pada saatnya nanti. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, perjalanan hijrah Nabi itu adalah ketika Nabi ditanya, wahai Nabi, episode apa yang paling berat yang kau rasakan dalam seumur hidup engkau? Nabi Muhammad mengatakan, di mana peristiwa ketika saya itu dakwah ke Taif dan harus hijrah. Karena saking beratnya Masya Allah Bapak Ibu, sudah ikhtiar seperti itu tapi masih ketemu, masih harus dibunuh, tapi diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang akhirnya beliau itu bisa sampai ke Madinah. Setelah sampai di Madinah, beliau baru merasakan dakwah itu begitu mudahnya selama 10 tahun. Perjuangannya berapa? 13 tahun. Perjuangan dengan hasil itu lebih lama perjuangannya. Jadi Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kenapa Umar bin Khattab menetapkan hari itu pada tanggal itu sebagai awal mula tahun atau bulan pada tahun pertama Hijriah? Karena pada bulan Muharram itulah Nabi Muhammad mulai berangkat hijrah. Berat Bapak Ibu, harus meninggalkan keluarga, harus meninggalkan tempat kampung halamannya, yang ketika nanti di perjalanan belum tentu akan ada keselamatan. Bahkan sampai seperti itu sudah ikhtiar seperti itu, masih terkejar, masih harus ketemu dengan pembunuh bayaran tadi. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala selamatkan itu semuanya. Dan ketika di Madinah, Nabi Muhammad memerintahkan untuk puasa pada tanggal 10 karena peristiwa Nabi Musa alaihi salam. Dan ini hampir sama Bapak Ibu, Nabi Musa alaihi salam, di mana beliau itu hidup di saat yang sulit. Hidup di mana diktator Fir'aun yang sangat bengis. Kejahatan-kejahatan Fir'aun itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran yang sangat detail. Salah satunya di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-49. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala wa idnajaina, Allah sudah menyelamatkan Musa dari Fir'aun yang kebiasaannya niku napa bahwasanya
yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Jadi ketika Nabi Musa kecil itu Bapak Ibu, digambarkan kejahatan Fir'aun itu napa? Hobinya itu adalah nyembelih anak bayi yang baru lahir Bapak Ibu. Jadi anak bayi yang baru lahir masih merah itu sudah ditunggui oleh para pasukan-pasukannya Fir'aun. Ketika ada anak bayi lahir itu, kalau jenengan kemarin Idul Adha sunahnya nyembelih hewan kurban itu kan kalau bisa syukur-syukur sekali tarik rampung Bapak Ibu. Itu kan kata zabaha, nyembelih. Dan nyembelih itu Bapak Ibu kan sekali tarik rampung. Tapi ini dikatakan dalam Al-Qur'an yudabbihuna. Bukan sekali gerakan tapi napa? Berkali-kali. Dia ngek-ngek. Kulit bayi itu kan tipis, lembut Bapak Ibu. Kegores sedikit mawon itu sudah luka. Tapi ini apa yang dilakukan oleh tentaranya Fir'aun? Kalau ada anak lahir, ditetapkan dekret presiden, harus semuanya dibunuh di depan bapak dan ibunya. Potong ting mriku dengan apa? Peso bendo sing mboten landhep Bapak Ibu. Karena apa? Yudabbihuna. Berkali-kali, baik itu aktivitasnya ataupun juga kuantitasnya, berkali-kali dilakukan. Yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Jadi pada saat itu di mana Nabi Musa alaihissalam lahir, di mana Fir'aun pada saat itu membuat peraturan seperti itu Bapak Ibu. Karena apa? Melihat Bani Israel itu adalah orang-orang yang cocok jadi budak. Orang Mesir itu kalau hari ini kita ibaratkan sebagai ningratnya Bapak Ibu. Mereka itu malas kerja. Mereka itu suka memperbudak orang. Karena mimpi beliau itu Firaun itu dibuang pecinya Bapak Ibu. Akhirnya karena dasar mimpi itu bikin peraturan. Kadang presiden itu kalau nggak masuk akal Bapak Ibu, peraturan-peraturannya lihat nopo peraturan ganti nopo gentengisasi. Jadi kalau ini gara-gara mimpi Bapak Ibu, akhirnya buat peraturan semua anak bayi dibunuh. Betul semuanya dibunuh sampai tahun dimana ketika itu Nabi Musa harus lahir. Namanya lahiran kan buatan bisa kedimpet Bapak Ibu. Dimpet tahun sesuk mawon kan tidak bisa. Harus lahir pada saat itu dimana peraturan anak-anak laki-laki harus dibunuh. Dilahir, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Musa alaihissalam dan ibunya kita itu harus lari ke hutan di tengah hutan beliau melahirkan di situ. Tapi Firaun itu pada saat itu kerajaan yang bukan kerajaan yang tertinggal bukan seperti negara-negara yang ketinggalan, tapi negaranya itu maju Bapak Ibu, teknologinya itu maju. Mau orang sembunyi dimanapun Bapak Ibu itu tetap ketahuan. Mau dia itu nggak ikut posyandu, mau dia itu nggak ikut nggak punya KTP, itu ada datanya. Siapa yang hamil 9 bulan, siapa yang punya anak perempuan umurnya berapa, sensus penduduknya itu rapi, administrasinya itu jelas. Jadi semuanya itu terdara dengan rapi. Buktinya apa? Ketika Nabi Musa itu lahir, ibunya itu kan takut Bapak Ibu. Perintah Allah Subhanahu wa taala ketika anaknya itu nangis, an ardiih, wahai Umi Musa, kamu pegang anak kamu, kamu susui dia. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang pertama ketika ibunya Nabi Musa itu bingung, nanti kalau ketahuan namanya bayi itu kan mendel nggih mboten saged nggih. Jadi caranya untuk agar bayi itu diam, disusui Bapak Ibu. Jadi ini juga dilakukan oleh ibu-ibu agar bayi itu diam, agar bayi itu tenang, diberikan kolostrum yang terbaik. Maka setelah lahir langsung disusui Bapak Ibu, didekap. Maka itu parenting yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah disusui Bapak Ibu, namanya bayi kan juga nggak akan mendel terus Perintah Allah Subhanahu wa taala ketika kamu sudah susui, fa'alqihi fil yammi.
wahai ibu Musa, kamu lemparkan anak itu ke sungai Nil. Diperintahkan untuk melempar ke sungai Nil. Melempar bukan diletakkan. Karena rasa takut, khawatir. Nek orang niku misalkan punya sesuatu atau nemu sesuatu Bapak Ibu, atau misalkan jenengan itu nyimpen sesuatu, biar primpen, takut ketahuan. Niku pripun anu kan mesti enggak ketahuan ketika misalkan buka HP, ajeng check out barang yang mahal, ketahuan kali bojone. Ben mboten ketahuan langsung cepet-cepet ditutup, pateni HP nih. Kalau bisa diuncalke kan ngoten. Sama, agar gak ketahuan oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan lemparlah anak kamu. Dilempar betul Bapak Ibu. Dilempar ke sungai Nil. Sungai Nil itu lebarnya itu puluhan kilometer ya. Puluhan kilometer, lumayan. Dilemparkan ke situ. Namun itulah jalan di mana ketika orang itu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dihanyutkan Nabi Musa alaihissalam yang masih bayi, nggak bisa ndayung, nggak bisa renang, ditaruh di dalam sebuah wadah. Oleh Allah Subhanahu wa taala ditakdirkan masuk ke dalam irigasi yang itu muaranya nanti sampai ke tempat cucinya para dayang-dayangnya Firaun. Ditemukan di situ ada bayi, dibawa pulang ke rumah. Ketika sudah sampai di rumah, dibawa oleh istrinya Firaun Asiyah, karena melihat anak yang begitu indah, dan Asiyah itu kebetulan nggak punya anak, mandul. Akhirnya minta sama Firaun, wahai Firaun, Mas, bahwa ini kita adopsi saja, ini anaknya bagus. Nggak mau, ini pasti anaknya Bani Israel. Karena jengkel Firaun itu masuk ke dapur ngambil pisau, itu anak itu sudah mau dibunuh. Tapi Asiyah berusaha untuk terus merujuk, untuk terus membujuk rayu, akhirnya berhasil. Ya oke lah kalau begitu, saya kasih kesempatan di mana sampai kamu nanti bosan, ketika anak itu sudah mulai dewasa, nanti akan saya bunuh. Itu kejamnya Fir'aun Bapak Ibu pada saat itu. Betul ketika itu beliau rawat, waktu malam hari bayinya itu nangis Bapak. Nangis, dibelikan susu Denko, nggak mau, dibelikan SGM, boten purun, semuanya nggak mau, diperaskan susu onto, nggak mau, pokoknya nangis. Nah akhirnya buatlah sayembara. Seluruh penduduk Mesir, silahkan yang punya bayi, yang punya anak, datang ke sini. Nanti kalau yang bisa menyusui anak ini, saya kasih tempat kedudukan yang mewah, saya biayai semua kehidupannya, pokoknya hidupnya bahagia. Kalau anak ini mau. Antri Bapak Ibu, sampai antrinya itu mengular. Saking jauhnya, karena apa? Semuanya berharap. Siapa yang nggak pengen mendapatkan kedudukan yang enak, mendapatkan perlindungan dari Fir'aun pada saat itu. Karena memang kekuatannya Masya Allah Bapak Ibu, sangat besar sekali. Semuanya antri berharap rezeki nomplok kan katanya. Tapi ternyata nggak ada yang mau. Sampai saudaranya Musa yang perempuan itu pulang ke rumah, ibu-ibu, itu Musa di istana loh. Kok bisa di istana? Padahal niatnya menjauhkan dari istana, justru malah oleh Allah Subhanahu wa taala dimasukkan dalam istana. Tapi itulah bentuk skenario Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ibunya Musa ikut sayembara. Setelah ikut sayembara, digendong Musa. Karena apa? Sebab pembelian kolesterol pertama itu sebagai chip dari anak tadi, bahwasanya ibu saya yang nanti akan saya mau nyusu, yang pernah menyusui saya pertama. Nah, jadi anaknya itu Musa masih kecil itu nggak mau nyusu pada siapa-siapa kecuali pada ibunya Musa tadi. Itulah bentuk apa? Perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika mau melaksanakannya, nanti pada endingnya pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul setelah mau menyusu, ibunya Musa dan anaknya semuanya itu ditanggung keluarganya, kebutuhannya oleh Fir'aun. Masuk dalam istana, jadi keluarga istana. Karena peraturan itu merasa laki-laki pada zaman itu sudah habis, tinggal perempuan. Perempuannya banyak, laki-lakinya sedikit. Akhirnya diubahlah peraturan, di mana peraturannya ganti Bapak Ibu. Jadi
ganjil genap. Nah, seperti di Jakarta nggih. Di Jakarta di kota-kota besar niku peraturan pakai plat nomor mobil itu ganjil genap. Ini sama, Fir'aun itu juga dulu pernah melakukannya, mungkin terinspirasi dari Fir'aun barangkali. Jadi Fir'aun itu melakukan ganjil genap. Pada tahun ganjil boleh lahir anak laki-laki. Tahun genap nggak boleh lahir anak laki-laki. Akhirnya ibunya Musa itu mengandung lagi dan lahiran siapa? Nabi Harun alaihi salam. Itu saudara kandung Nabi Musa yang kebetulan lahirnya pas saat tahun genap. Karena tahun ganjil itu semua laki-laki dibasmi ya. Anak laki-laki kalau yang lahir di tahun genap itu selamat. Jadi Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, Nabi Musa alaihissalam waktu kecil sudah seperti itu. Tapi Nabi Musa itu nabi yang sangat kuat Bapak Ibu. Buktinya ketika waktu kecil beliau itu masih balita ya. Itu ketika digendong oleh Fir'aun, karena beliau itu sama anak-anak walaupun nggak suka, tapi ketika ditinggal masak kali Asia itu digendong. Ketika digendong Bapak Ibu, apa yang dilakukan Musa? Mentelengi Fir'aun. Anak kecil itu sudah mentelengi Fir'aun. Kemudian apa? Jenggotnya yang panjang nih ditarik oleh Musa yang masih kecil, itu bisa rampas Bapak Ibu. Tarik berdarah-darah. Karena apa? Kekuatannya Nabi Musa alaihissalam waktu kecil. Beliau itu kuatnya Masya Allah. Itu disebutkan di dalam Al-Quran. Bahkan malaikat saja itu ketika pernah datang karena ada orang Kipti. Orang Kipti itu orang Mesir. Yang kesalahan Nabi Musa waktu beliau itu muda, beliau itu cuma ngobrol-ngobrol ngeten iki. Ketika ada orang Mesir itu punya masalah, itu tiba-tiba dijoroke Bapak Ibu. Disenggol mawon. Ditunjuk ngeten niku ternyata mati Bapak Ibu. Oleh Fir'aun. Karena apa? Saking kuatnya. Nek Mike Tyson kan harus berkali-kali nggih. Habib Nurmagomedov niku nggih harus banting bola balik. Nabi Musa ngoten mawon niku sudah tersungkur mati. Akhirnya berita itu sampai pada Fir'aun, kan jengkel Fir'aun. Orang Mesir dibunuh oleh orang-orang budak pada saat itu. Akhirnya kan malaikat juga datang. Malaikat datang berwujud manusia mendekati Nabi Musa, dikira ini orang yang membahayakan. Akhirnya oleh Nabi Musa ditonjok Bapak Ibu, matanya buta. Malaikat mau bisa ditonjok, malaikat bisa buta. Mengadu pada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, bisa ditonjok Musa, mata saya buta." Dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya ketemu lagi dengan Nabi Musa, "Musa, saya ini malaikat, jangan ditonjok." Itu kekuatannya Nabi Musa. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, Fir'aun itu meskipun Nabi Musa secara personal punya kekuatan yang lebih, tapi Fir'aun itu punya kekuatan yang secara terstruktur. Tentaranya bagus, kuat-kuat. Orangnya cerdas-cerdas, pintar-pintar. Yang sampai Musa pun juga kalah. Yang ketiga itu di mana Nabi Musa alaihissalam waktu kecil sudah seperti itu, waktu dewasa seperti itu, dan waktu beliau diangkat menjadi nabi. Dikisahkan, kisah ini cukup panjang di dalam surat Asy-Syu'ara mulai ayat ke-10 Bapak Ibu. Di dalam surat Asy-Syu'ara ayat ke-10, wa idna da rabbuka Musa, ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil Musa, an'ati qaumad dzalimin. Wahai Musa, kamu datang kepada Fir'aun, kamu dakwahi dia. Karena Nabi Musa itu sudah membayangkan betapa ngerinya Fir'aun. Sudah punya peraturan anak-anak seperti itu, dan orang yang membangkang pada saat itu, orang yang gak manut dengan perintahnya, para magician Bapak Ibu, para penyihir. Karena pada zamannya Fir'aun itu kan zaman bukan hanya AI yang berkembang, tapi magic Bapak Ibu. Sihir. AI kalah. Buktinya sampai hari ini piramida itu ada. Itu cara bikinnya belum ada orang yang tahu. Nah, itu bukti memang pada zaman itu magic itu adalah menjadi kekuatan utama. Yang Fir'aun itu ketika para magician-magiciannya itu nggak pada mau manut, diancam akan saya potong kaki
dan tangannya secara bersila. Semuanya pokoknya yang nggak manut akan dipotong seperti itu. Hampir semua orang itu manut gara-gara apa? Takut. Kalau seandainya Bapak Ibu sing korupsi MBG ini kok, niku nek korupsi sehari 1 miliar itu sudah lebih daripada nisab. Dipotong kaki dan tangan, saya yakin tidak ada orang korupsi di Indonesia. Saya yakin kalau nopo dipotong di depan umum diperlihatkan, ini loh akibat orang yang suka nyolong, potong tangan dan kaki, kapok, saya yakin nggak akan melakukan lagi. Nah, tapi inilah memang nopo ketegasan Fir'aun pada saat itu. Jadi semuanya manut-manut, nggak ada Fir'aun itu dikhianati. Nggak ada. Jadi Fir'aun itu kalah karena apa? Memang dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbi ini akhafu ayyukadzibun. Allah mengatakan sekalipun Nabi Musa kuatnya seperti itu, nonjok orang bisa mati, nyenggol orang itu bisa mati, Bapak Ibu. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan qala rabbi, ya rabbi, Musa mengatakan ini akhafu. Saya itu takut ya Allah. Saya takut dengan kekuasaannya Fir'aun yang begitu bengisnya. Ayyukadzibun, bukan karena bengisnya. Kalau seandainya dia itu nanti nggak mau beriman, saya justru malah harus membahayakan nyawa dan saudara saya. Nah, Bapak-bapak dan Ibu, akhirnya memang ketika itu tetap harus datang ke sana. Ketika datang ke sana, perintah Allah Subhanahu wa taala, singkat ceritalah di situ terjadi obrol-obrolan, terjadi cekcok sana sini yang intinya meskipun orang berkuasa Bapak Ibu, tapi ternyata kalah argumen. Dengan memberikan argumen seperti ini, kemudian seperti itu, guru honorer tidak diopeni kan katanya. Semuanya disebutkan, tidak ada alasan yang logis. Karena mentok sudah nggak punya alasan, dikeluarkanlah semua magician-magiciannya untuk ayo kamu keluarkan sihir kamu yang terkuat. Semuanya menjadikan tali itu jadi ular ya. Tapi Nabi Musa alaihissalam ketika itu sudah dalam kondisi khawatir dan takut, Allah memerintahkan, wahai Musa, lemparkan tongkat kamu. Akhirnya berubah jadi ular, dimana ular itu memakan tali-tali tadi. Yang semua para penyihir itu akhirnya masuk Islam, Bapak Ibu, dan ikut lari dengan Nabi Musa alaihissalam yang lari hijrah, Bapak Ibu, bersama dengan Bani Israel lari. Ketika lari mereka itu sudah sampai di ujung tempat pelarian mereka. Lari mentok, di depan mereka niku napa? Laut Merah. Nah, itu dikisahkan dalam surat Asy-Syu'ara ini ayat ke 54 ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna haula ila syirdi ladil qalil wa innahum lana laghaitun wa inna lajami'un hadirun. Jadi ketika orang-orang Bani Israel itu mereka sudah lari jauh Bapak Ibu. Tapi Bani Israel itu kan lasirdin qalil, jumlahnya hanya sedikit dan kemampuannya itu enggak seperti kekuatannya Fir'aun pada saat itu. Falamma taro'a al-jam'an. Nah, ini dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syu'ara ayat ke-61. Ketika mereka itu sudah aman nih. Bani Israel itu sudah aman, sudah lari, tapi tiba-tiba karena memang pasukannya Fir'aun itu punya sihir, punya kekuatan, punya teknologi yang maju. Mau jaraknya jauh Bapak Ibu, berpuluh-puluh kilometer, ternyata falamma tarahul jam'an, ketika mereka istirahat di waktu malam hari, itu tiba-tiba dari atas gunung Bapak Ibu itu muncul bara api. Ternyata siapa? Pasukannya Fir'aun datang. Mereka sudah yakin, ya Allah, kami ini akan selamat. Tapi ternyata wah, ini kita bakal jadi sate panggang kan. Itu disebutkan qala ashabu Musa
di mana para sahabat-sahabatnya Musa, inna lamudrokun. Kita ini pasti akan tertangkap, kita ini pasti akan disiksa. Mereka bayangannya pun purno-purno, Bapak Ibu. Wah, kita akan dimasukkan penjara, akan dimasukkan ke dalam gladiator, kita akan disiksa, akan disetrum, akan macam-macam lah penyiksaannya. Mereka sudah takut. Tapi Nabi Musa, fa'auhayna ila Musa, Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Musa, di mana sudah mentok, gak ada bayangan Nabi Musa juga akan bisa membelah lautan, itu tidak ada. Tapi perintah Allah, dengan tongkat yang kamu lagi tadi gunakan, wahai Musa, ketok samping pantai. Terbelahlah lautan, Bapak Ibu. Hanya mereka lari. Setelah lari itu, Bapak Ibu, mungkin kalau kita yang ikut itu bisa melihat ikan paus, ikan hiu seperti di akuarium raksasa ya. Yang meriku bisa lari-lari, kita bisa lewat di bawah laut yang puluhan kilometer itu bisa terbelah. Jalan di situ, setelah sampai ke tepi lautan yang sana, kaumnya Firaun itu ikut mengejar. Akhirnya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada tanggal berapa? 10 bulan Muharram. Jadi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dua peristiwa yang sangat besar di mana Nabi Musa alaihissalam ketika sudah mentok, ujiannya sudah begitu beratnya, ketika sudah pasrah sama Allah Subhanahu wa taala, baru Allah menurunkan bantuannya. Begitu juga sama dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau sudah frustasi, sudah putus asa, sudah nggak ada lagi jalan keluar, semua orang yang biasanya memberikan support diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika hanya Allah yang menjadi sandaran, barulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongan. Jadi Bapak Ibu, benang merah dari dua kisah yang disebutkan ini bahwasanya ujian itu pasti ada dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Bagi orang yang beriman, ini khusus orang yang beriman, Bapak Ibu ya, ujian itu akan menjadikan itu bisa menikmati kehidupan. Coba bayangkan dengan kalau punya duit, gembol duit 1 juta dengan gak gembol duit 1 juta, di rumah itu sudah habis makannya, naik motor bensinnya sudah di sampingnya huruf E, kedip-kedip, Bapak Ibu. Itu kalau sholat duha, Bapak Ibu, kira-kira khusyuk yang mana? Saya yakin khusyuk yang di rumah gak punya makanan, bensinnya habis, nggak bawa uang, karena apa? Memohon pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya sudah nggak punya apa-apa, ngutang sudah di blacklist, karena apa? Gali lubang, tutup lubang, alor ngidul. Itu doanya biasanya lebih khusyuk daripada dengan apa? Orang yang punya uang di tangannya, di rumah itu dengan posisi mungkin makanannya cukup. Itu nampak karena ujian, Bapak Ibu. Itu terkadang bagi orang beriman ya, bisa menjadikan kita itu menikmati kehidupan. Orang itu bisa hidupnya itu nikmat episode kehidupannya ketika nopo, terkadang kita itu harus bisa menangis karena nopo, setiap kita pasti punya ujian masing-masing ya. Baik ujiannya mungkin makanan, ujiannya mungkin dunia, ujiannya mungkin anak, ujiannya mungkin keluarga, macam-macam lah. Tapi ketika kita itu orang yang beriman ini, dia itu ujiannya berat, sudah sana sini cari bantuan, cari pertolongan nggak dapat, ketika sudah saatnya tinggal Allah Subhanahu wa taala, itulah nanti pertolongan itu akan segera datang, dan datangnya pasti akan istimewa, tidak sesuai dengan ekspektasi, justru lebih daripada itu. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahmatullah, pada tanggal 10 bulan Muharram nanti, monggo mari kita berpuasa agar apa? Sebagai bentuk peringatan di mana peristiwa-peristiwa bersejarah dan juga peristiwa Nabi Muhammad SAW, dan juga sebagai peringatan apa? Bahwasanya ketika ujian sudah mentok, tidak ada pertolongan, masih ada Allah sebagai obat bagi orang yang beriman. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahmatullah, semoga yang sedikit ini yang saya sampaikan bisa menjadi bekal untuk kita semuanya, bisa menjadi pelajaran, bisa menjadi ibrah untuk kita semuanya ya. Yang punya ujian hari ini, ada yang punya ujian buatan hari ini? Buatan enten? Berarti sudah mati kalau nggak punya ujian Bapak Ibu. Sudah. Punya ujian masing-masing, porsinya masing-masing, kadarnya sendiri-sendiri, dan Allah pasti menakar
sesuai kemampuan kita. Jadi Bapak Ibu, jangan merasa diri kita yang paling berat ujiannya. Banyak orang yang juga lebih berat, tapi dia tetap senyum, tetap bahagia, tetap menjaga ekspresinya di depan teman-temannya. Jadi Bapak Ibu tetap bahagia, tetap senyum, meskipun pertama mundak terus, BBM tidak jelas, ekonomi murat marit, tetap senyum bahagia. Karena apa? Jalan keluar tetap akan bersama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya kami sampaikan setelah ini nanti ada acara dari pemilik tempat dan juga pemilik acara untuk santunan anak yatim nanti dari Pak Fajar insya Allah akan memberikan santunan anak yatim. Ada anak-anak yatim yang sudah hadir di tempat kita di sini, nanti akan dilanjutkan acara itu. Ini ada yang mau ditanyakan dari bapak-bapak atau ibu-ibu para hadirin? Kalau ada mau kami persilakan. Kalau ada